Pagi itu, 16 orang berkumpul di stasiun Pasar Senen. Dengan tujuan yang sama, kami bersiap memulai perjalanan menuju Gunung Argopuro. Hari keberangkatan kita mau menuju stasiun Surabaya. Sambil teman yang lain. Mau kemana, men? Mau jalan-jalan, Ki. Udah, jalan-jalan doang. Naik gunung lah, gila lo. Kita naik gunung. Terus? Di sana ada apa aja, men? Ada burung merak, Ki. Bentar. Iya, emang. Iya kan? Iya, Kalau emang. kita lihat burung merak dah, ya kan? Kalau laki. Ini kita mau kemana? Kita mau pull camp. Pulau Kam. Pulau Kam jauh banget, Mas. Argopuro. Saya mau ketemu Dewi Rengganis. Kalau ini mau ketemu siapa, Mas? Kali ini saya nggak mau menjadi siapa-siapa. Pangeran Minang Timur. Tidak membawa apa-apa. Ya. Gunung Argopuro dikenal memiliki jalur pendakian terpanjang di Pulau Jawa, mencapai 60 km lebih. Persiapan utamanya meliputi tenda double layer yang kuat menahan angin, sleeping bag tebal, dan matras. Karena perjalanan memakan waktu lama, bawa cadangan logistik ekstra, termasuk emergency stock. Selalu patuhi etika pendakian, seperti membawa turun kembali seluruh sampah Anda dan tidak merusak flora maupun fauna di kawasan cagar alam. Biar nanti gua kirim ke Bang Kangri deh. Jati Barang. Neng, kata-kata hari ini. Panas banget, gak suka. Di balik kaca jendela kereta, waktu seolah berjalan lebih lambat. Kota-kota yang kami lewati perlahan tertinggal, berganti dengan bentang alam yang semakin hijau. Setiap rel yang dilalui membawa kami semakin dekat pada petualangan yang telah lama dinanti. Dan di kejauhan, garis-garis pegunungan mulai terlihat, seakan memanggil kami untuk segera datang dan menapaki jalurnya. Kereta yang kami tumpangi tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi menjelang pagi. Setelah turun dan mengambil barang bawaan, kami melanjutkan perjalanan menuju stasiun Surabaya Gubeng untuk transit sebelum melanjutkan perjalanan ke Probolinggo. Sesampainya di stasiun, kami mencari tempat makan dan menikmati makan malam sederhana dan beristirahat di ruang tunggu sambil sesekali memperhatikan jadwal keberangkatan kereta. Malam semakin larut ketika pengumuman keberangkatan kereta menuju Probolinggo terdengar dari pengeras suara. Tak lama kemudian, kereta datang dan kami naik untuk melanjutkan perjalanan menuju Probolinggo. Kita ke stasiun apa namanya? Ini di Gubeng menuju Probolinggo. Oke, Probolinggo. Naik kereta lagi, guys. Semakin jauh meninggalkan kota, suasana berubah. Jalanan semakin sepi. Udara terasa berbeda. Di kejauhan siluet pegunungan mulai terlihat, seakan mengingatkan bahwa tujuan kami sudah semakin dekat. Besuki di Situbondo dikenal sebagai wilayah pesisir utara yang sudah berkembang sejak zaman Kerajaan Majapahit pada masa kolonial. Besuki sangat penting dan pernah menjadi ibu kota Karesidenan Besuki yang membawahi wilayah tapal kuda seperti Banyuwangi, Bondowoso, Jember, dan Situbondo. Penamaan desa ini berasal dari bahasa Jawa, Rembesuki. Konon dahulu kala kepala desa pertama tinggal di wilayah timur yang disebut Suki, yang kini telah menjadi hutan. Itu sarapan.
Sebelum memasuki base camp gunung, kami singgah di pasar tradisional. Tempat sederhana yang menjadi titik awal persiapan terakhir. Karena dalam sebuah pendakian, perjalanan menuju puncak tidak dimulai dari langkah pertama di jalur. Melainkan sejak persiapan pertama dilakukan dengan penuh kesadaran. Pasar Widoro Payung. Berdasarkan sejarah pembagian wilayah kolonial Hindia Belanda, wilayah Widoro Payung adalah kota kecamatan yang dipimpin oleh seorang asisten Wedono. Keberadaan pasar ini sangat lekat dengan sejarah Kecamatan Besuki yang dulunya merupakan salah satu epicentrum peradaban dan perdagangan penting di wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Sebagai wilayah administrasi tua, Desa Widoro Payung menyimpan jejak peradaban penting. Salah satunya adalah situs Togu Widoro Payung. Sejak tahun 1874, area ini tumbuh menjadi simpul ekonomi penting yang menghubungkan masyarakat pesisir Besuki dengan wilayah dataran tinggi atau pegunungan di selatan. Selamat guys. Basecamp Baderan yang berlokasi di Kecamatan Sumbermalang, Kabupaten Situbondo merupakan titik awal salah satu rute pendakian legendaris di Jawa Timur. Jalur ini bersejarah karena menyusuri area dataran tinggi Pegunungan Hiang yang kaya akan peninggalan purbakala hingga masa kolonial Belanda. Di masa modern, Baderan populer difungsikan sebagai titik awal pendakian jalur lintas, di mana pendaki akan masuk melalui Baderan, Situbondo, dan keluar di jalur Desa Bremi, Probolinggo, atau sebaliknya. Diajak temen saya nggak tahu apa-apaan. Desa apa namanya? Desa Baderan. Desa Baderan bro, Jawa Timur. Oke, mantap. Yang kita mau ngapain sini bang? Ini katanya mau pada naik ke Gunung Argopuro. Itu telur apa itu nge? Keesokan harinya pukul 4 pagi kami mempersiapkan ulang barang bawaan yang akan kami bawa ke perjalanan dan pembagian logistik bersama yang lain. Persiapan pagi hari untuk pendakian Gunung Argopuro via Baderan menuntut manajemen waktu yang ketat, mengingat rute ini dikenal sebagai jalur pendakian terpanjang di Jawa. Mulailah perjalanan dari base camp sepagi mungkin agar tiba di area hutan yang lebih lebat sebelum siang hari. Men, mana sih? Jalan-jalan kita. Menggunakan jasa ojek dari basecamp Baderan sangat disarankan karena trek awal menuju perbatasan hutan berupa jalan berbatu, menanjak sejauh 5,5 km yang sangat menguras tenaga. Mengingat Gunung Argopuro adalah jalur pendakian terpanjang di Pulau Jawa, total sekitar 40-50 km lintas jalur, menghemat energi di awal perjalanan adalah strategi yang sangat krusial. Jika berjalan kaki memanggul karir berat, Anda membutuhkan waktu sekitar 6 hingga 7 jam hanya untuk sampai ke pos mata air 1. Dengan naik ojek, waktu tempuh awal tersebut terpangkas drastis menjadi hanya 15-30 menit perjalanan. Masang rantai bos. Wah kacau udah treknya tuh. Abangnya nggak kaleng-kaleng ini. Luar biasa. Rantai guys, licin. Bos, saya sampai nangis haru bos. Gila. Luar biasa.
Akhirnya. Bos, kita sampai di mata air. Mata air 1. Mata air 1. Pos portal jalur Baderan hingga ke pos portal dan kawasan di atasnya dahulunya sering digunakan sebagai jalur administrasi dan pemantauan era kolonial Belanda, mengingat kompleks pegunungan Hiang ini memiliki topografi yang sangat luas. Akhirnya. Di mana, Om? Pos portal. Pos portal. Pos portal, Selamat kawan. datang. Terima kasih ya, Om Black. Selamat datang. Selamat datang Om. Thank you. Selamat datang. Selamat datang Om. Mantap. Selamat datang di Mata Air Portal. What? Tempat di mana semuanya baru dimulai. ini. Silakan masuk. Seger dikit dong. Silakan masuk. Om. Bawaannya yang box itu. Oke. Ini kita udah di mana? Pos portal tadi lewat. Kita mau ke Sabana kecil ya. Ya. Yuk. Mumpung cepet ke Sabana. Sabana. Mau deketan. Masih enak jalurnya. Banyak landai. Naik bos. Semangat. Lihat mana? Kanan tuh. Vegetasinya romantis banget. Lagi. Masih terus naik guys. Asik. Gokil. Mantap. Berasa guys. Istirahat dulu guys. Naik terus. Kita perjalanan udah sekitar 45 menit. Gokil. Minum dulu. Asik tuh. Lihat. Lu lihat tuh. Ih, atasnya. Aduh. Iya. Ih. Sahdu ih. Bos. Ampun. Dikasih janjak terus. Ditemani dengan Arek Surabaya. Ratu Arjuno. Nyala dong. Nyalain. Aduh, pecah mana? Nggak ada tulisannya. Belum pos dulu. Wah, parah. Si jauh ternyata guys. Masih dimasukin dulu lah. Oh, tadi masih di sini. Di bawah Oke. barusan bawa sini. Iya. Oke deh. Oke deh. 450 lagi. Oke. Wah, Ya udah kenyang nih. Ya jalan aja. Assalamualaikum. Halo semuanya. Kacau walau. Air Hai. itu mata air dua. Dilarang dibakar kalau belum dioles. Anjir. Birthday, happy birthday.
Selesai makan. Wajahnya kembali ceria. Baca kembali ceria. Kita lihat perjalanannya lagi. Aduh, Oke. backlight nih. Di situ. Lu makin hitam di situ. Iya. Oke, nggak jadi. Matanya ini mungkin rada telat kali ya, tapi lebih baik telat daripada tidak memulai sama sekali. Ini kita udah sampai di pos mata air 2 ya. Kita untuk lanjut lagi ke depannya. Lanjut. Untuk lanjut lagi ke depannya, kita mulai dengan berdoa menurut kepercayaannya masing-masing ya. Yo berdoa mulai. Kawasan sabana kecil yang paling ikonik di Gunung Argopuro adalah Savana Cikasur. Selain landasan, di kawasan ini terdapat reruntuhan bangunan dan tiang pancang pos pengawas peninggalan masa lalu. Angel. Halo, selamat malam. Kita masih 1,5 kilo lagi ke Sabana Besar. Kurang lebih nyampe jam 9. Paling cepet. Ya, mantap. Suhu di Gunung Argopuro sangat dingin, bahkan bisa mencapai 1 derajat Celcius pada malam hingga dini hari, terutama di area sabana terbuka seperti Cikasur. Selamat malam. Penurunan suhu ekstrim ini sering terjadi di Jawa Timur akibat musim berdiding. Pendaki harus ekstra waspada terhadap hipotermia. Jam 8. Ya. Semangat. Guanya yang wah, geram perut gua. Mana nih lampunya nih? Geram. Oke, jalan lagi. Salah satu tim satu terjatuh ke jurang tapi tidak terlalu dalam sehingga tidak ada cedera serius, dengan dibantu tim yang lain untuk membantu dan melanjutkan perjalanan kembali. Ini loh. Ini apa namanya? Lumayan loh itu. Kalau saya tidak ada yang megang, alhamdulillahnya ada yang megang. Kok bisa ke situ ya? Ke situ. Soalnya ini loh tadi. Muat. Guling. Bahasa Jawa ini guling. Gimana guys? Kacau. Di Sabana Besar Argopuro. Mantap. Korban. Men. Oi. Bacot banget ini anak. Men, jangan tinggalin men, pelan-pelan men. Kok jadi tuh ngadep ke belakang kan jadinya. Hah, udah lihat kagak ada. Parah men ya? Parah banget kagak ada. Coba sini. Taruh tengah dulu, taruh tengah kali ya. Ini kita di pos Mata Air 2. Sementara kita kemalangan banget. Mata Air 2. Iya. Bang, ini Sabana Besar. Oh, salah ya? Oke. Ya, Sekarang kita di mana ini? Men, tungguin men. Jalannya pelan-pelan aja men. Anjing. Ya. Hari Selasa tanggal 15 Mei 2026 kita memasuki hari apa? Enggak apa-apa, lanjut. Hari Jumat. Oh, sekarang hari apa? Jumat. Ada telinga agak sombong ya. Hari Jumat tanggal 15 Mei 2026 kita memasuki pendakian hari kedua. Kita mulai dari Sabana Besar ya. Target kita tuh hari ini sampai kemana? Sabana Lonceng. Sabana Lonceng. Dengan ini saya buka tuh pendakian hari kedua. Dan kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai.
Apa lagi? Beres-beres. Packing. Kita mau kemana nih? Lanjut. Kita lanjut ke KWM ya. Sabana Lonceng. Sabana Lonceng. Kita nginep lagi di sana. Kalau ya. Target jam 6 paling malam. Target jam 6 paling malam. Sedapatnya. Oke guys. Men, sarapan. Canggih. Tangkemnya guys. Men. Iya Ki. Tuh, dia gimana gayanya baik gue Ki. Sama lo Ki. Yuri makan sini. Yuri. Wis makan bro. Wih, troll makan troll. Makan dulu sah. Yur. Padaman aja. Hanya belum sebelumnya itu. Mau gue Oh lu mau? Gue ini nih. Iya. Terbukti. Iya. Ntar gue. Hitung ulang. Oke. Jangan masuk frame aja dia. Di tengah sabana besar Cikasur, terdapat hamparan tanah memanjang yang dulunya dibangun oleh tentara Jepang sebagai landasan pacu darurat, landing strip. Landasan ini difungsikan untuk memantau wilayah udara dan pergerakan di Jawa Timur selama Perang Dunia Kedua. Sekarang kita mau lanjut ke Sabana Lonceng. Tapi paling kita siang Cikasur ya. Cikasur dulu lah. Santai. Tapi nyampe Cikasur. Cikasur ngopi. Apa ini guys? Alamak. Mau juga. Ketemu nggak? Ketemu dong. Ketemu dong. Hamparan bunga ungu eksotis di Sabana Cikasur, Gunung Argopuro, maupun kawasan dataran tinggi lain seperti Gunung Semeru sering disamakan dengan lavender karena warnanya yang serupa. Namun, tanaman yang memiliki nama ilmiah Verbena brasiliensis ini adalah jenis tumbuhan asing invasif, Invasive alien species, yang berasal dari Brasil dan Amerika Selatan. Nanti mas, sebenarnya di Cikasur masih jam-jam yang ngopi men. Iya pas. Makan ketemunya jam-jam 2, jam 3. Istirahat gitu. Paling nguber waktunya gitu. Men. Biar nggak kelamaan di Cikasur juga kan. Men jangan kapok ya men. Nggak kapok Ki. Paman selalu senang Ki. Ya. Jangan kapok bogong ya. Wih aman aja bos. Ya Bos kita anjing lah. siap sedia pokoknya selalu di depan dan di belakang Anda. Ya. Lu pertama kali naik gunung di sini? Iya, pertama kali gue. Ngajak siapa? Ajak Om. Anja. Yang jawab nih, dia yang tanggung jawab. Ini udah. Luar biasa pokoknya. Wah, Kalau ini. hah? Ini. Ya. Opo iki? Daki manja. Iki opo? Emak ya are. Iki opo? Emak ya are. Arem-arem iki. Tadi tuh kalau menurut gua ada beberapa pendaki-pendaki yang pada tuh kacau itu ya mungkin karena
tuh chemistry-nya tuh gak ketemu dia. Karena biasanya ya maaf ya, bukannya menyinggung 1 atau 2 atau 3, tapi open trip kebanyakan itu mereka tuh hanya berkumpul 1 jam 2 jam, paling lama 4 jam langsung melakukan tuh pendakian tanpa masing-masing peserta ini menemukan tuh chemistry. Kalau di tim kita udah ketahuan dari Jakartanya bareng. Udah gitu alhamdulillahnya di kereta itu AC-nya bocor. Jadi kita udah dapat momen yang sama tuh. Dengan Terus- kepanasan kita di kereta. Terus kita berkumpulnya juga nyampe ke base camp itu ya kurang lebih kita bener-bener santai, bisa ngobrol, bisa bercerita bareng. Itu kurang lebih kalau gua hitung kasar kita bener-bener bisa quality time ya, kayak itu sekitar 20 jam ada kita Ki. Nah itu lebih ya. Nah itu akhirnya menciptakan tuh Saling menang. chemistry gitu loh. Jadi di pendakian ini insya Allah lancar semuanya dengan segala. Perjalanan masih 2 hari lagi. Ini baru hari kedua. Sungai Kolbu, atau Sungai Kolbu, adalah sungai dan kawasan cagar alam bersejarah yang terletak di kawasan Pegunungan Hiang, Dataran Tinggi Hiang, dekat Sabana Cikasur, Gunung Argopuro, Jawa Timur. Mata air ini bersumber dari Pegunungan Hiang dan menjadi hulu bagi Sungai Deluang. Kacau. Savana Cikasur di Gunung Argopuro menyimpan sejarah penting sebagai bekas lapangan terbang darurat peninggalan zaman kolonial Belanda dan pendudukan Jepang. Halo guys. Enak gak? Coba Makan guys. Oh gawat ya, gitu doang padahal ya. Iya, bumbu Jangan nyontek bumbu gue ya. Rahasia ini. Udah lihat. Itu. Makan guys. Iya. Selada yang tadi kita ambil, ini kita masak Gawat ya. dengan resepnya siapa? Wih. Seblek. Oke, kita makan guys ya. Makan tuh. Makan. Guys, Kan kita. selamat makan. Ini lejat. Lejat tos. Mewah, mewah. Makan blek. Mewah, mewah, mewah. Mewah. Duh, tau gitu mah habis lada yang banyak kata Pak Jri. Iya, Men, Aman. Ntar kita bikin di depan kalau makan men. anjir. mepet sawah. Tim 1 dan 2 meninggalkan Cisentor menuju Rawambik. Kami tim 3 melintasi Cisentor kurang lebih jam 19. Di perjalanan Rawambik ada sosok wanita di samping salah satu tim 3. Di tanjakan akhir menuju Rawambik 3 orang dari tim 3 melihatnya kembali sosok tersebut. Tanjakan akhir yang disebut tanjakan penyesalan itu memiliki keanehan. Menurut tim 1 dan 2 mereka menaiki tanjakan itu terasa terjal dan lama. Tetapi pada saat melakukan evakuasi untuk salah satu anggota tim 3,
Tanjakan tersebut terasa lebih cepat dan tidak terlalu terjal. Sekarang kita menuju ke Sabana Lonceng. Ini jalur di bukit pertama. Kita melewati 2 bukit. Gas. Gas. Guys. Ngap. Hah? Ngap. Ngap. Aduh, mudah-mudahan ini bukit kedua bener ya. Kalau iya, men. Yoi. Kalau iya. Tetapi iya deh. Itu apa, Nge? Pakis. Kita numis pakis. Ntar malam. Ya, biar keracunan bareng. What? Kok gitu anjay? Aman ya. Perjalanan hari ketiga. Enggak seperih hari satu hari kedua. Gimana, Bang Omen? Oke, kita menikmati pemandangan pohon-pohon pinus di depan kita. Kita lagi berada di tebingan curam. Lagi melintasi dari bukit satu ke bukit yang lainnya. Ini adalah bukit kedua. Katanya. Katanya, ini perkiraan kita. Kalau perkiraan Omen? Bukit kedua setengah. Oke guys. Sabana Lonceng bukan sekadar padang rumput biasa, melainkan pos persimpangan dan area perkemahan sakral yang terletak tepat di bawah kompleks Puncak Argopuro, Arca, dan Rengganis. Sabana Lonceng. Jangan lupa bahwa turun sampahmu. Sabana Lonceng. Sampai juga. Asik. Enak loh. Bari mundur kan.
Lu disambut Bang Brak lo, Bang Brak. Mana? Oh iya. Guys. Kalau ketemu rusa jangan teriak. Tadi gua udah ketemu, gua bilang. Sabana Ker. Jalurnya guys, Batu Kapur. Bangunan di puncak Rengganis, Gunung Argopuro, Jawa Timur, adalah situs purbakala berupa teras berundak dengan sisa runtuhan yang dipercaya masyarakat sebagai sisa istana kerajaan Dewi Rengganis pada masa akhir kerajaan Majapahit. Menurut cerita dalam sejarah, kita harus membuka panca indera kita. Mata air ini merupakan salah satu elemen paling sakral dari situs purbakala kompleks Puncak Rengganis dan memegang peranan penting dalam mitologi Dewi Rengganis serta ritual masyarakat lokal. Langsung betul, mati gak puncak. Beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tanggal 16 hari Sabtu 2026 kita melakukan perjalanan yang hari itu ketiga. Rencana dari Sabana Lonceng menuju ke Taman Hidup. Insya Allah kita semua 23 orang ya, 23 orang kita bisa sampai semua dengan selamat. Sampai di rumah balik. Berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Banyak Asupan gula aja. Berdoa selesai. Yuk nih. Nggak begini lagi. Halo. Semangat yuk, kita semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Men. Zaman hidup.
Oke. Kita udah Mantap hari ya. ketiga, mau ke hari keempat. Oke. Jalur setelah Sabana Lonceng menuju kompleks puncak didominasi tanjakan curam, vegetasi hutan dan tanah berpasir atau berbatu. Dibutuhkan waktu sekitar 35 sampai 45 menit menuju titik tertinggi, 3088 mdpl. Jalurnya menanjak melewati hutan vegetasi tertutup dengan permukaan tanah yang cukup terjal. Suhu di area ini sangat dingin, sering diselimuti kabut tebal, dan terdapat bau belerang yang menyengat dari arah puncak Rengganis. Nyampe juga. Ombleng. Nyampe aku pro itu. Sampai juga lo. Assalamualaikum. Kami baru tiba. Nyampe gue. Nek. Mantap. Yuk, kita summit bareng di Argopuro. Mantap. Thank you Dimas. Handphone di tangan gua 3. Selamat ya. Mantap. Alhamdulillah. Gue Ombleng, mantap. Sampai kita. Ombleng. Oh. Keoman. Terima kasih semua. Mengantarkan kami sampai sini. Keren, keren. Wah. Hai, sudah sampai. Terima kasih Ce, udah nemenin kami. Dadah, nanti kapan-kapan, aduh, lagi ya. Oke. Kita ke Raung. Oke. Mantap. Mantap. Bang Momen. Terima kasih Bang Momen. Nih. Terima kasih. Oh, Kita summit bareng. Minta we ke Idrus. apa ini personalnya nih?
Puncak Argopuro berakar pada fungsinya sebagai pusat pemujaan tertinggi umat Hindu di Pulau Jawa serta tempat pelarian politik keluarga kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Secara etimologi, nama Argopuro berasal dari gabungan kata bahasa Jawa kuno, yaitu arga, gunung, dan pura, tempat ibadah istana. Penamaan ini merujuk langsung pada penemuan banyaknya reruntuhan situs keagamaan kuno yang menyerupai pura di sepanjang punggungan menuju puncak. Secara geografis, Gunung Argopuro, 3088 mdpl. Memiliki kompleks 3 puncak berdekatan, yaitu Puncak Argopuro, tertinggi, Puncak Rengganis, dan Puncak Arca. Ketiganya menyimpan kronologi sejarah yang saling berkaitan. Pecel lele, lenya apa ya? Leusan ya. Di atas nih. Capek nggak? Capos. Semangat yang lain. Aduh. Gas. Oke guys, kita sampai di puncak Hyang. Puncak Hyang. Puncak Hyang berakar kuat pada statusnya sebagai kompleks mandala suci purbakala yang digunakan sebagai pusat spiritual lintas zaman, mulai dari era megalitikum, kejayaan Hindu-Buddha, hingga masa kolonial Belanda. Kata Hyang dalam bahasa Jawa kuno berarti dewa, leluhur, atau makhluk spiritual. Nama ini merujuk langsung pada fungsi puncak-puncak di kompleks pegunungan Hyang, Gunung Argopuro, sebagai tempat peribadatan sakral yang tinggi di atas awan. Bos, turun bos. Rosot. Ya rosot. Wih, hancur nih, hancur, luar biasa, mantap Gio. Hah. Malam ini malam ke-3, malam terakhir. Hari kedua kemarin kita nggak bisa ngambil, udah nggak apa ya, Udah nggak kondisi. udah nggak kondisi banget sih. Ini masih oke lah. Gas terus taman hidup. Di Cemoro Limo tim 3 bertemu dengan 2 orang anggota dari tim 2. Sedangkan tim 1-2 melanjutkan perjalanan ke Taman Hidup. Malam itu kita tim 3 mendirikan 1 tenda, 1 bivak flysheet untuk menahan dingin dan angin di Cemoro Limo. Salma Mountain Sickness, sempat pingsan, down mood dan menangis, titik terendah dalam hidupnya menurut pengakuannya. Dimas Mountain Sickness, dingin teramat sangat. Black masih merasakan nyeri di dengkul kirinya. Malam ini kita memutuskan bermalam dengan segala cuacanya. Kami bertemu malaikat berwujud manusia. Kalau saja tidak bertemu beliau, kemungkinan kondisi kami akan jauh lebih kacau pada saat ini. Terima kasih Pak Y. Senior Porter Premi. Putusin istirahat. Istirahat dulu guys. Dari rombongan utama tinggal berenam. 6. Ya. Di
apa namanya? Nama biasanya Cemoro Limo. Cemoro Limo. Kita lagi persiapan buat Turun. Tapi sarapan dulu biar nggak sarap. Ya. Sarapan. Iya sih. Biar nggak sarap sama biar nggak bego. Cemoro Limo di Gunung Argopuro menyajikan suasana khas pegunungan dengan suhu dingin ekstrim. Angin seringkali bertiup kencang, terutama melintasi padang savana, sementara embun pagi yang tebal menyelimuti vegetasi. Selama puncak musim kemarau, suhunya bahkan bisa mendekati titik beku 0 derajat Celcius, menciptakan fenomena embun es. Kita memasuki perjalanan hari keempat yang insya Allah kita bisa sampai ke titik paling akhir kita di pos 3. Amin. 1. Ya sampai di bawah lah. Camp lah, pulang lah ya. Mungkin cuaca kita memulai dengan kondisi seperti ini, tapi insya Allah semua akan menjadi lebih baik. Amin. Yuk berdoa mulai. Bercandanya pada serius. Anjir. Ayo nggak? Main kita. Turun. Gas. Cakep ya. Hutan lumut. Kita ada di hutan lumut. Hutan lumut secara ekologis, hutan hujan pegunungan, montane forest, di Argopuro sangat kaya akan biodiversitas. Pada malam hari yang lembab, berbagai larva serangga dan spesies pengurai, termasuk cacing atau kaki seribu, akan keluar ke permukaan tanah untuk mencari makan atau menghindari genangan di dalam tanah. Kita ke sana. Berarti ntar kalau pulang ke sana gitu ya? Iya. Lagi guys. Teman hidup guys. Sampai juga. Ayo. Akhirnya sampai. Kan. Ini sampai. Danau Taman Hidup di lereng barat Gunung Argopuro terbentuk melalui proses geologi vulkanik purba yang kemudian menjadi pusat legenda pelarian spiritual sejak runtuhnya Kerajaan Majapahit. Berada di ketinggian 1980 mdpl dengan luas badan air sekitar 11 hektar, wilayah ini terintegrasi erat dalam sejarah ekologi dan mistisisme dataran tinggi Jawa. Dalam sejarah lisan masyarakat Jawa Timur, Taman Hidup diyakini sebagai tempat favorit dan area pemandian suci bagi Dewi Rengganis, putri dari Kerajaan Majapahit, saat melarikan diri dari konflik politik istana menuju puncak Argopuro. Sang putri beserta dayang-dayangnya menjadikan lembah subur ini sebagai tempat beristirahat dan membangun taman kehidupan alami karena ketersediaan air yang melimpah.
kawasan Danau Taman Hidup menuju basecamp Gunung Argopuro biasanya memakan waktu tempuh sekitar 4 hingga 5 jam perjalanan normal. Jalur ini didominasi oleh turunan curam melewati hutan rapat dan vegetasi tropis, sehingga menguras fisik terutama di bagian lutut dan persendian. Anda akan melewati vegetasi hutan hujan tropis yang lebat, melintasi jalur punggungan, hingga medan terbuka menuju basecamp Berni. Gimana jalurnya? Wow, jalurnya wow. Lu lihat aja lo. Wah, pokoknya jalurnya anjing. Wah, loh, bego. Wah, tadi kan kalau lihat itu Ben nangis tuh Ben. Yuk, bentar lagi. Oke. Orang bilang aja. Sampai kita. men. Sampai kita. Ben, thank you. Kita ngojek dari pos berapa, Bos? Dari pos 3. Karena apa, Bos? Lutut sudah bergonjak ini. Aduh. Pokoknya terima kasih buat para taruna. Keren kalian. Turun dari pos 3, pos ojek, ke Berni Basecamp Gunung Argopuro biasanya memakan waktu sekitar 2-3 jam, sedangkan naik ojek gunung hanya butuh 15-30 menit untuk melewati jalur makadam yang cukup panjang. Kembali ke Surabaya. Gini aja. Cara apa nih? Makan. Rawon. Makrab kita makrab. Rawon cong. Rawon siapa? Lawan ibu siapa? Ibu siapa pun aku? Citra. Ibu Citra. Ibu Citra. Sepanci. Tuh, sepanci. Selamat makan semuanya. Selamat bersenang-senang. Pecel lele. Pergi sehat, pulang selamat.